Halo Tribuners, tantangan berat dilakukan oleh bintang film, penyanyi, dan juga bintang sinetron Marsyanda ketika menerima tawaran untuk memainkan peran dalam film Latazan. Dalam film Latazan karya Hanung Bramantyo ini, Marsyanda berperan sebagai Alina, di mana ia bekerja sebagai justipper, namun naasnya ia memiliki suami yang berselingkuh dengan babysitternya sendiri, yakni bernama Reza, dan babysitternya bernama Asih yang diperankan oleh Ariel Tatum. Bagi Marsyanda, peran Alina ini cukup sulit dan juga cukup menantang karena ia belum pernah mengalami tragedi di mana hubungan asmaranya atau pernikahannya dilalui dengan perselingkuhan atau suaminya berselingkuh dengan babysitternya sendiri. Karena tidak pernah mengalaminya, Marsyanda pun sampai harus mencari tahu, menggali emosi kepada korban langsung atau orang atau sosok wanita yang pernah menjadi korban perselingkuhan suaminya itu. Berikut keterangan dari Marsyanda. Tantangan berat harus dilalui oleh penyanyi, bintang sinetron, dan film Marsyanda ketika terlibat dalam proyek layar lebar bertajuk Latahzan, karya sutradara Hanung Bramantyo. Tantangan tersebut dikarenakan Marsyanda harus bisa memainkan peran secara natural sebagai korban perselingkuhan bernama Alina. Alina dalam cerita adalah istri dari Reza yang diperankan Deva Mahendra. Alina terpuruk saat tahu Reza selingkuh dengan babysitternya, Asi yang dimainkan Ariel Tatum, kata Marsyanda ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Kalau ngeliat trailer masih kebawa baper, masih kebawa kayak wow, bukan lebih baper sih, lebih kayak wow, yang dialami Alina tuh sangat amat luar biasa ya, super menguras segala macam gitu. Dan itu kan titik terendah dalam hidup Alina pertama kalinya yang film ini. Berarti butuh proses untuk keluar dari karakter pas syuting gitu? Ya, jadi aku ada journaling, ada teknik visualisasi yang aku lakukan supaya aku melepaskan karakter Alina dan kembali menjadi Andriani Marsyanda jadi Caca. Jadi itu penting banget kalau nggak akan kebawa ke real life, sifatnya, kebiasaannya misalnya. Butuh berapa bulan bisa lepas dari? Aku nggak ngitung sih berapa lama ya, tapi mudah-mudahan udah full complete. Ini kan 2 kali memerankan suami selingkuh, lelah nggak sih mentalnya gitu kan? Ini saya udah seneng banget, saya pikir saya nggak ditanya guys. Jadi emang pengen menghindari pertanyaan semacam ini. Apa ya dong? Pasti ada pressure lah ya, maksudnya ya yang seperti saya bilang tadi di panggung bahwa mau kesannya kayak repetitif karakternya. Padahal sebenarnya enggak, secara cerita, secara adegan ini beda banget sama yang sebelumnya. Makanya itu kenapa saya ingin kembali lagi berkolaborasi sama Pak Manoj, Mas Anung, karena ya sama gitu. Bagaimana kita hadir lagi dengan tema yang sama tapi benar-benar jadi beda. Ini jadi PR buat saya karena challenge ya untuk karakter yang sebelumnya dengan perselingkuhan juga, ini perselingkuhan juga, tapi bagaimana memainkannya tetap believable sampai pesannya dan yang pasti tetap nyebelin lah. Dan sebentar lagi saya Deva Mahendra akan jadi duta besar. Ya. Itu harapan saya Guys, dapat. duta besar kan diangkat ya, tahu kan diangkat oleh presidennya nih. Tapi kamu udah siap dengan efeknya dari Duta besar. Menurut saya anggap itu sebagai komplimen ya, karena sebanyak mungkin respons yang hadir untuk film ini kita malah bersyukur karena itu kan bentuk atensi dari penonton, bentuk kepedulian, bentuk mereka meluangkan waktu. Jadi sebanyak mungkin respons tidak masalah. itu rasanya gimana sih bisa sekeji itu gitu ini cerita? Wah, keji banget. Udah nonton ya, Mbak? Pantesan kalimatnya tajam sekali. Saya sebagai aktor, saya percaya bahwa kitab saya adalah skenario, dan skenario kita draftnya panjang banget rasanya. Draftnya Sangat keji. Iya itu. Skenario sangat keji banget. Padahal kalau nggak sampai draft akhir cuman keji. Ini jadi keji. keji, ya. Nah, iya. Ya saya nurut aja sama kitab saya, yaitu skenario, dan ya jadilah karakternya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana akhirnya bisa mendalami karakter itu, kurang lebih sama seperti Reza ya. Saya cuma bisa jawab apa yang terjadi sih. Nah itu harus nonton. Deva, bakal ketagihan nggak sama karakter Minggu lagi mau yang ketiga kali? Bakal ketagihan. Wow. Enak sih ya. Kaosnya lihat tuh. Tuh. Duta besar. Amnesti Kurasi. Menurut saya semua karakter harus diperlakukan sama. Saya juga belajar banyak sama Mas Anung. Yang penting itu bagaimana
ketika kita dipercayakan dengan sebuah karakter, kita harus meyakini karakter itu, kita harus menghidupi karakter itu. Jadi ya, kalaupun di kemudian hari akan ada kesempatan yang sama lagi, saya nggak menutup diri, karena buat saya nggak mau ini juga ya, nggak mau jumawa, nggak mau takabur, jadi tidak membatasi diri. Nah, saya adalah wadah untuk setiap karakter yang nanti akan hadir dan yang sudah hadir. Cerita bagus. Apapun yang cerita bagus ya, tapi kita diskusi lebih lanjut. Adegan tersulit. Adegannya semua alhamdulillah dimudahkan dengan director yang luar biasa dan kostar yang hebat. Ya. Secara emosional ya pasti sulit, tapi secara pengadeganan semuanya lancar banget, menyenangkan sekali proses syutingnya justru. Kalian lihatnya kesal, kita melakukannya dengan sukacita. Saya keselnya sama Deva, bukan sama adegan. Kayaknya itu nanti one on one aja ya, one on one interview aja. Kalau nggak cocok mungkin adegan paling Ya, adegan paling emosional ketika menyadari bahwa dia Nati. Itu aja ya, nggak bisa lebih lanjut. Oke. Promo paman. Dari Alina mungkin gimana untuk melihatnya emosinya dapat banget begitu belajar MC, gimana kita Mas Anda untuk memenangkan Alina sendiri? Karena aku dalam hidupku tuh tidak pernah mengalami apa yang Alina alami, jadi aku banyak belajar dari orang-orang yang aku tanya langsung gimana yang mengalami experience sama gitu ya. Dan itu ternyata yang bikin aku kaget tuh banyak banget perempuan yang mengalami apa yang Alina alami, tapi mereka kayak kata Mas Anu, mereka bungkam. Padahal itu udah di masa lalu mereka atau sedang terjadi atau udah lewat, tapi mereka memilih untuk nggak cerita karena malu, karena ada rasa kayaknya aib gitu. Jadinya ini sesuatu yang ketika diangkat akan jadi sesuatu yang sangat menarik dan nyambung, relate sama para penonton di Indonesia, mudah-mudahan. Kesulitan nggak sih, karena kan belum pernah ngalamin nih, gimana mungkin? Kesulitan. Tapi tahu kesulitannya mungkin harus selalu observasi atau gimana mungkin? Iya, dari research itu aku banyak take notes, banyak catatan, banyak tanya sama Mas Hanu, ngobrol-ngobrol sama para cast yang lain, juga banyak pokoknya riset dan belajar banyak lah pokoknya. Berapa orang Mbak Marsanda buat dari Alina ini buat dapat? 18? Kalau nggak salah 43,8. Tadi sempat mungkin Ariel sempat bilang kalau Kak Ariel juga sempat tim Alina, itu gimana mungkin Kak Ariel? Ya karena memang apa yang dilakukan asli ini dilakukan asli ini sangat amat sulit dimaafkan ya kalau buat aku pribadi gitu loh. Tapi yang balik lagi semua orang melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Kayaknya harus kita jadi ngomongnya daripada spoiler. Pak Manis mungkin harapan untuk film ini gimana Pak Manis? Ya, harapan saya ya film ini menjadi apa ya, balik lagi kan kami selalu punya cita-cita film Indonesia menjadi tuan rumah, sudah terbukti tahun lalu 66% share, tahun ini juga kita sampai saat ini udah lebih dari 65% market share film Indonesia, banyak-banyak box office hit. Mudah-mudahan Latazan ini juga bisa kontribusi terhadap box office dan bukan hanya bukan hanya box office yang utama, tapi film ini bisa jadi pelajaran selain menghibur, jadi pelajaran, jadi contoh gimana kita bisa tegar, gimana kita bisa menerima cobaan, hadapi cobaan. Jadi sangat dalam juga film ini, biarpun surface-nya kayak drama, surface-nya ada teriak-teriak, ngeselin, gemesin, tapi menurut saya ada konteks yang sangat dalam di film ini, dan mudah-mudahan pesan ini tersampai dengan masyarakat, dengan penonton, dan mereka bisa menyebarkan. Jadi banyak yang positif yang kita bisa ambil dari film ini. Yang bagi saya kadang kita lihat sesuatu yang kena, yang kalau ini terjadi dengan lingkungan kita yang atau yang kita kenal, it's real, benar. Jadi mudah-mudahan harapan ini yang kita berikan terbaik, yang pasti dari Mas Tanung, Derek, pemain yang luar biasa, semua all cast, dari main cast, co-star, supporting castnya, semuanya luar biasa, musik, sound mix. Saya pengen film Indonesia ini terus naik standar quality. Itu. Jangan lupa subscribe ya.